Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi SMP kelas 8 semester 2. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas materi yang ada pada KD 3.7 dan 4.7, yaitu tentang menerapkan dan menyusun teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Di mana fungsi sosial yang diharapkan dapat tercapai dari KD ini adalah kemauan siswa untuk dapat menghargai alam, memperlihatkan rasa bangga akan sesuatu, dan memberikan contoh yang baik dan yang buruk untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertemuan pertama kita mempelajari materi yang ada pada bab 7 dari buku When English Rings a Bell, halaman 85 sampai dengan 90, dengan judul My Uncle is a Zookeeper. Oke, are you ready? Let's begin. Okay students, for the first time, please see the picture. Untuk yang pertama, perhatikan gambar yang ada pada layar. Ada apa saja di situ? Ya, di situ ada elephant, deer, tiger, people, monkey, bear, dan juga di situ ada penjaga satwa. Kira-kira di manakah ini? Ya, this is in the zoo. Ini ada di kebun binatang. Dan di situ ada gambar seorang paman sedang memberi makan kepada gajah. Makanya judul pada pertemuan kali ini yaitu My Uncle is a Zookeeper. Pamanku adalah petugas kebun binatang. Oke, next. Please see the picture. What animal is this? Yes, this is an elephant. Ini adalah seekor gajah. Now, please see the picture. Listen, follow my speaking, and try to understand the meaning. After that, we will discuss and fill in the table with the information of the animals, like the examples. Okay, let's get ready. Elephants are the heaviest land animals. They are also intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arm to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Oke students, setelah tadi kalian melihat dan mendengarkan bagaimana cara pengucapan dan juga arti daripada teks tadi tentang gajah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dengan mengisi tabel atau bagan informasi hewan yang saya deskripsikan tadi. Setelah itu, kalian coba amati contoh-contoh berikutnya, kemudian masukkan ke dalam tabel seperti yang saya contohkan. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, tadi kita sudah mendeskripsikan tentang elephants atau gajah. Coba isi kolom-kolomnya. Number 1, saya berikan contoh animal yang tadi sudah saya contohkan. Ya, yang tadi sudah saya contohkan adalah kita bercerita tentang elephants. Kemudian habitatnya di mana atau asalnya? Lihat di dalam teks. Dia berasal dari Afrika dan Asia. Kita isikan di dalam kolom Afrika and Asia. Kemudian selanjutnya food, makanan. Apa makanannya gajah? Di dalam teks makanannya adalah grass and plants, rumput dan tumbuh-tumbuhan. And then how about activity? Bagaimana tentang kegiatannya atau aktivitas kebiasaan yang dilakukan oleh gajah? Ya,
They use their long trunks. Mereka biasa menggunakan belalainya yang panjang to put food and water in their mouths. Untuk memasukkan makanan dan air ke dalam mulut mereka. Itu kebiasaan mereka. Selanjutnya, kolom terakhir, characteristics. Ciri-cirinya. Bahwasanya the elephants are the heaviest land animals. Gajah itu adalah merupakan hewan darat terberat di bumi. Makanya kita isikan are the heaviest land animals. Okay students, do you understand? Berikutnya, saya berikan beberapa gambar hewan beserta deskripsinya. Di situ ada tigers, bears, dan monkeys. Silakan kalian amati dan cermati di mana habitatnya, kemudian food, makanannya apa, activity-nya, kebiasaannya apa, kegiatannya, kemudian karakteristik, ciri-cirinya apa saja. Masukkan ke dalam kolom yang sudah disediakan. Berikutnya, silakan kalian tentukan 3 hewan untuk kalian analisis dan masukkan ke dalam tabel atau bagan seperti ini. Kalau ini sudah kita deskripsikan hewannya, kemudian tinggal dimasukkan saja ke dalam kolom. Berikutnya, saya hanya berikan 1 buah contoh hewan beserta deskripsinya dan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk yang number 2 and 3, nomor 2 dan 3, artinya kalian mencari 2 ekor hewan lagi untuk kalian jelaskan deskripsinya dan masukkan ke dalam tabel. Are you ready? Oke, saya berikan contoh yaitu gambar rabbit atau kelinci, seperti yang dicontohkan dalam buku When English Rings a Bell. Oke, see the picture. Lihat gambarnya beserta deskripsinya. Rabbits are tame animals. They have 2 long ears. They eat carrots. They hop. They live in burrows. Sebelum mengisi kepada tabel, saya jelaskan dulu bagaimana penyusunan atau merangkai kalimatnya. Sebenarnya ini berhubungan dengan kalimat bentuk present atau present tense. Lebih jelasnya, lihat di YouTube saya sebelumnya. Di situ ada penjelasan lengkap tentang materi simple present tense yang menyatakan kebiasaan atau rutinitas dan juga kebenaran umum. Di sini saya jelaskan singkat saja. Pertama, rabbits are tame animals. Kelinci adalah hewan jinak. Dalam kalimat bentuk present, ada disebut dengan kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang kata kerjanya berupa to be atau tidak ada kata kerja utama. Sedangkan kalimat verbal yang kata kerjanya merupakan kata kerja utama. Di sini, rabbits are tame animals merupakan contoh kalimat nominal. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja utamanya. Syarat sebuah kalimat adalah ada subjek dan juga verb atau kata kerja. Di sini yang menjadi kata kerjanya adalah to be, yaitu are. Lalu kenapa kita gunakan are bukan is atau am? Aturannya adalah jika yang menjadi subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Jika yang menjadi subjeknya they, we, you, kita gunakan to be-nya adalah are. Jika subjeknya he, she, it, to be-nya adalah is. Atau bisa juga dikatakan jika yang menjadi subjek adalah banyak atau bentuk jamak, maka yang menjadi to be adalah are. Jika tunggal, kita gunakan to be is. Di sini ada kata rabbits. Ada tambahan s di belakang huruf t. Itu yang menunjukkan jamak atau banyak. Kelincinya berarti jumlahnya bukan hanya 1, berarti banyak. Kelinci atau semua kelinci are tame animals, adalah hewan jinak. Maka kita gunakan to be-nya adalah are.
Kemudian kalimat berikutnya, they have two long ears. Mereka memiliki dua buah telinga yang panjang. Di situ perhatikan kata have. Have atau has, jika diikuti oleh kata kerja, maknanya adalah sudah atau telah. Contoh, I have eaten, saya sudah makan. Tapi have atau has, jika diikuti dengan kata benda, maknanya adalah punya atau memiliki. Contoh, they have two long ears. Mereka memiliki dua buah telinga yang panjang. Aturan penempatan have dan has dalam kalimat yaitu untuk have diletakkan setelah subjek they, we, I, you. Sedangkan has diletakkan setelah subjek he, she, it. Contoh, saya punya sebuah buku. I have a book. Tapi kalau dia punya sebuah buku, bahasa Inggrisnya she has a book. Berbeda subjek, berbeda pula kata bantu yang digunakannya. Kemudian kalimat berikutnya, they eat carrots. Mereka makan wortel. They hop. Mereka melompat. They live in burrows. Mereka tinggal di dalam liang atau lubang. Dalam kalimat bentuk present atau kebiasaan, ada dua rumus, dibagi berdasarkan subjeknya. Yang pertama, jika subjeknya they, we, I, dan you, rumus yang digunakannya adalah subjek plus verb one. Subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama, dan setelah kata kerja tidak ada tambahan apapun, baik s, is, ed, ing, dan sebagainya. Tapi apabila subjeknya he, she, it, rumus yang digunakan adalah subjek plus verb one plus s atau is. Jadi setelah kata kerja ada tambahan huruf s atau is. Mengenai setelah kata kerja kapan ditambahkan huruf s atau ditambahkan is, tidak kita bahas di sini secara tuntas. Lihat saja di materi sebelumnya tentang simple present tense, karena terlalu panjang penjelasannya. Lihat perbedaan dua kalimat berikut ini. They eat carrots dengan he eats carrots. Kalimat pertama artinya mereka makan wortel. Kalimat kedua artinya dia makan wortel. Sama-sama dalam bahasa Indonesia artinya adalah makan. Tapi dalam bahasa Inggris, karena yang pertama subjeknya they, maka kata kerjanya hanya menggunakan verb one, tidak ada tambahan apapun, cuma kata eat. Tapi yang kedua, karena subjeknya he, berdasarkan rumus bentuk present, apabila subjeknya he, she, it, maka setelah kata kerja ada tambahan huruf s. Do you understand? Oke, itu tadi tambahan. Kita kembali kepada materi. Lihat, kita isi kolom-kolomnya dari tabel berikut ini berdasarkan deskripsi yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama, number one, animal, hewannya apa namanya? Ya, rabbits. Kemudian habitat, di mana tinggalnya? They live in burrows. Mereka tinggal di dalam lubang. Kemudian food, makanannya apa? They eat carrots. Mereka makan wortel. Activity-nya, they hop. Mereka suka melompat. Kemudian karakteristik, ciri-cirinya apa? Ada dua ciri-ciri di sini. Yang pertama, rabbits are tame animals. Kelinci adalah hewan jinak. Kemudian yang kedua, they have two long ears. Mereka memiliki dua telinga yang panjang. Oke, for number 2 and number 3, please fill by yourself. Untuk nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian cari nama hewan yang lain, 2 ekor hewan, kemudian masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan, seperti yang sudah saya contohkan.
Okay students, I think enough our material today. Don't forget, if you like my channel, please subscribe it in order you can get the new material of my videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.